Infrastruktur telekomunikasi yang dihadirkan selama 10 tahun terakhir terbukti memberi manfaat hingga daerah-daerah terpencil. Tercatat, jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 221.563.479 jiwa per Februari 2024. Dari hasil survei APJI, tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Peningkatan juga tampak dari jumlah penyedia jasa internet di Indonesia yang melompat hingga 1.170 pada tahun ini. Pesatnya pertumbuhan infrastruktur telekomunikasi tetap saja dihadapkan sejumlah tantangan. Apa saja? Berikut Bisnis Indonesia Forum edisi Pemerataan Internet di Daerah 3T yang menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan untuk mengulas persoalan yang menghambat pemerataan internet di Indonesia. Cuman yang memang jadi sedikit permasalahan adalah dengan banyaknya penyelenggara yang ada di Indonesia ini kok internet ini belum merata, ini kan yang jadi pertanyaan. Apalagi didukung sebenarnya oleh beberapa program-program pemerintah ya seperti ada Palaparing, ada BTS dan ada juga Satria ya mungkin nama ini ya. Yang kita pelajari adalah bahwa dari 1.170-an sekian penyelenggara jasa internet di Indonesia ini sebenarnya hanya terkonsentrasi kurang lebih mungkin di 13 kota besar. Kalau kita lihat, kita bicara lagi infrastruktur itu kan ada 3 bagian ya. Jadi international backbone, national backbone dan juga jaringan akses. Tapi kan kalau kita melihat national backbone, nah ini masih ada lubang-lubang yang masih perlu ditambal juga gitu ya. Ya misalnya kalau kita bicara Palaparing saat ini kan koneksi Palaparing Barat, Tengah, Timur ini kan belum ada. Jadi memang perlu diintegrasikan. Sejauh ini, National Backbone masih berpusat di daerah-daerah gemuk seperti di Pulau Jawa. Hingga kemudian Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kemenkominfo hadir membangun Palaparing mulai dari barat, tengah dan timur. Lantas, bagaimana perkembangannya sejauh ini? Tantangannya itu hanya kepada kalau yang di Palaparing Barang adalah kebanyakan masalah perizinan. Kemudian tantangan berikutnya pada saat operasional itu apa sebetulnya? Ini jalur laut ini kan sebenarnya sudah dipetakan ya. Jadi kebanyakan kami problem itu justru sekarang ada 2 nih, pembangunan PU sama yang kabelnya itu kena jangkar. Program Palaparing ini sebetulnya di awal kalau kita perhatikan kota-kota yang ditugaskan kepada kami untuk membangun adalah memang kota-kota yang operator itu tidak mau bangun gitu. Memang daerahnya itu memang tidak bisa komersial lah ya. Mulai dari medannya yang susah, kemudian masyarakatnya yang jumlah penduduknya juga sedikit. Nah, uniknya Palaparing ini, dia itu ada 2 definisi, kota layanan dan kota penghubung. Jadi sebenarnya Baktikominfo sudah mendesain supaya di kota layanan itu terkoneksi dengan kota penghubung. Nah, kota penghubung ini sebenarnya kota-kota yang ramai. Jadi kalau kami itu ada 10 kota interkoneksi dan 17 kota layanan. Dan kota layanan ini biasanya di ibu kota kabupaten. Tadi kalau seperti Pak Heru sampaikan itu sebenarnya adalah yang menjadi penghubung antara Palaparing dengan existing operator. Jadi kan tadi disampaikan bahwa Palaparing ini komplement dari existing operator, Pak ya. Memang didesain ini sebagai komplement dari existing operator. Nah, makanya kenapa jadinya adalah tadi segmen per segmen bentuk jaringannya gitu ya. Karena terus terang juga tadi juga disampaikan kalau misalnya seperti ada kapal-kapal parkir liar itu buat kami restorasi pun pengurusan izin itu cukup sulit gitu. Jadi nggak cuma satu bangunan, bahkan juga pada saat restorasi pun juga sulit. Dan juga ada kendala juga bahwa kapal-kapal yang boleh beroperasi kan harus berbendera Indonesia gitu. Nah ini yang mungkin juga menjadi salah satu suka duka kita lah untuk mengoperasikan Palaparing ini. Jadi kalau kita mulai dari awal tentunya perencanaan pembangunan, di situ sendiri kita sudah menghadapi masalah given by government, perizinan,
itu setahun sendiri kita mengurus izin, baru kita masuk ke daerah. Udah nggak usah cerita, namanya juga 3T, geografisnya seperti apa. Nah, transportasi jadi masalah utama. Nah, kenapa saya bilang tadi jauh masalah di Papua? Ya antar kecamatan aja helikopter kan gitu. Nah, yang helikopter ini sangat tergantung ke cuaca. Bakti tak memungkiri bahwa utilisasi palaparing belum optimal setelah 3 tahun beroperasi. Per September 2024, rata-rata pemanfaatan palaparing timur sudah mencapai 41%, sementara di tengah mencapai 44%. Adapun palaparing barat menjadi paket dengan tingkat pemanfaatan tertinggi, yaitu 69%. Dalam memacu peningkatan utilisasi palaparing, Bakti menyiapkan sejumlah langkah termasuk di dalamnya adalah skema diskon. Terkait dengan pemerataan akses untuk daerah tertinggal ini, peran yang dilakukan oleh Kominfo ini melalui Bakti yaitu pertama memang kita membangun backbone palaparing. Backbone palaparing ini adalah menghubungkan backbone existing dari industri telekomunikasi yang dalam hal ini melengkapi, dalam hal ini kita Bakti itu bertujuan untuk tadi memeratakan akses internet broadband baik itu menyeluruh di daerah mau komersil maupun non komersil. Dari palaparing ini memang kita lakukan untuk pemanfaatannya dibantu oleh teman-teman di industri. Ini juga kita banyak inovasi yang dilakukan oleh teman-teman bagaimana merangsang, bagaimana juga ini backbone palaparing ini bisa dimanfaatkan oleh industri, terutama produk-produk ataupun yang kita tawarkan itu pasti juga kita tentunya sangat fleksibel. Misalnya tadi tarif dibilang mahal. Nah, ketika industri ingin mengembangkan daerah sana, di sana ingin diskon juga kita coba sampaikan ke kita coba analisa dari sisi teknis, bisnis maupun legalnya kita akan berikan. Kehadiran palaparing diharapkan dapat mendorong pemerataan internet di Indonesia. Meski tak dapat dipungkiri, dibutuhkan regulator khusus dalam pengembangan di daerah 3T. Untuk itu, pemangku kepentingan perlu berkolaborasi dengan pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah agar dimanfaatkan oleh industri telekomunikasi. Sebab pemerataan internet masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, khususnya untuk pemerintahan mendatang.